membantu supaya apa? Supaya Prabowo itu jangan dirusak oleh Jokowi. Usia Gibran yang belum 40 tahun itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Ada celah untuk menjatuhkan Prabowo itu setiap saat. Kami ini sayang sama Prabowo dan kami anti Jokowi. Kenapa? 10 tahun Jokowi merusak Indonesia. Jika peringatan ini enggak didengar juga sama Prabowo, akan terjadi gelombang yang dahsyat. Rakyat bergerak. Rakyat akan bergerak. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Senior legendanya di militer. Sebut saja yang teken itu ada Pak Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi, ada Pak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, ada dari AL Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, ada AU Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnat, dan turut diketahui oleh Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Jadi ini luar biasa. Nah, kenapa kita stressing 3 hal? Karena 3 hal ini yang krusial, sehingga kalaupun ya 8-nya tidak, asal 3 ini dituntut dipenuhi, sebenarnya sudah mengkompensasi apa yang menjadi keinginan atau aspirasi prajurit TNI. Karena kami di sipil juga punya suasana kebatinan yang sama, punya pikiran yang sama dengan apa yang menjadi aspirasi, terutama aspirasi makzulkan Gibran Rakabuming Raka, bersihkan kabinet dari kooptasi Jokowi, dan tentu saja tentang PIK 2, karena saya dengan sejumlah aktivis, ada Pak Khalid Bigdar, ini sudah lama. Nah, kita ingin pandangan dari Bang Muslim Arbi khususnya tentang pemakzulan Gibran, apa yang sebenarnya juga ada dalam pikiran aktivis terkait Jokowi termasuk Gibran. Kepada Bang Muslim, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Narko dan Bang Topik dan teman-teman semua, saya pertama mengapresiasi pernyataan para purna kemarin. Saya juga diundang, hanya saja saya sayang tidak bisa hadir karena kondisi saya kurang sehat. Pada prinsipnya para purna itu melihat perjalanan bangsa ini akan kacau balau ke depan. Makanya yang disampaikan oleh para purna itu adalah mengingatkan Prabowo sebagai presiden, ya kan, agar supaya ini sebetulnya membantu. Jadi para purna itu bukan menghalang-halangi, menggercoki atau mengacaukan, bukan, membantu. Supaya apa? Supaya Prabowo itu jangan dirusak oleh Jokowi. Kalau kemudian sekarang ini dibilang ada matahari kembar, kalau saya bilang bukan. Ini gerhana matahari. Gerhana matahari. Jadi ada matahari, tahu-tahu gerhana dia. Siapa gerhana itu? Yang nutupi itu ya itu, si begundal itu, begundal. Begundal wong Solo itu gitu. Ya. Jadi saya pikir ini bagus-bagus saja, ya kan? Nah, kalau kemudian tiba-tiba Prabowo ini melalui juru bicaranya itu adalah sekjennya Ahmad, siapa namanya itu? MPR siapa? Ahmad Muzani tiba-tiba mengatakan bahwa terpilihnya Prabowo dan Gibran itu sudah konstitusional. Ini menurut saya ini adalah bentuk pembelaan yang buta dan sangat kita sayangkan. Kenapa? Ahmad Muzani itu harus sadar bahwa dia itu ketua MPR, bukan semata-mata sekjen partai Gerindra. Kalau partai Gerindra ketumnya Prabowo, ya kan? Tapi kalau dia ketua MPR itu seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kemudian tiba-tiba kalau kemudian mengatakan bahwa pemilihan itu konstitusional, kita enggak. Kenapa? Undang-undang tentang pemilu itu adalah leg spesial. Sedangkan umur Gibran itu adalah konstitusional, lebih tinggi dia. Jadi makanya kalau kemudian tadi keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang dipimpin pamannya, ya kan, Anwar Usman, ya kan,
Itu jelas-jelas adalah pelanggaran. Makanya dipecat oleh Jimli waktu itu sebagai ketua MKMK, ya kan? Nah, jadi sebetulnya kalau kemudian ada pandangan, saya membaca itu, ada sejumlah pandangan bahwa ini sudah konstitusional. Jadi ngapain lagi paripurna itu? Kan itu deh. Nah, menurut saya usia Gibran yang belum 40 tahun itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Dan itu lebih tinggi. Makanya oleh sebab itulah makanya sekarang ini jika ya kan Prabowo sebagai presiden mentaati konstitusi, maka dia harus menjunjung tinggi masukan dari para purna, para senior mereka. Sekarang kalau bukan mereka yang ngomong, atau kemudian nggak didengar, mendengar siapa? Ini persoalannya. Kenapa? Karena saya melihat ada celah untuk menjatuhkan Prabowo itu setiap saat. Siapa bilang Jokowi dan konglomerat di belakangnya itu diam? Enggak. Contoh nih. Ketika Jokowi pulang ke Solo, James Riyadi dan bapaknya tuh Musa Riyadi dan sejumlah konglomerat datang ke Solo. Mau ngapain coba? Ya kan? Ini berarti masih ada hubungan antara James, Musa dan koneksinya. Ya kan? Para oligarki itu dengan Jokowi. Artinya apa? Sewaktu-waktu kalau Prabowo lengah, nah naik nih si bocil nih. Naik dia. Bagaimana caranya kek? Nah, jadi sebetulnya dukungan Purnawirawan itu adalah sayang kepada Prabowo, bukan menghalang-halangi, bukan mengganggu, mengkhianati, bukan. Jadi sekali lagi, ini mudah-mudahan suara saya dengar istana. Kami ini sayang sama Prabowo dan kami anti Jokowi. Kenapa? 10 tahun Jokowi merusak Indonesia. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Bayangin saja, bikin hutang diakui cuma 7.000 triliun, tapi ternyata menurut siapa teman-teman DPR 20.000. Nah, ini kan dia bohong dia. Makanya kalau Bang Taufik bilang PKI gaya baru, ya Bang Taufik ya, ini cara tukang bohong dia. Ijazahnya itu semalam sebelum saya ke sana, semalam saya buka. Ternyata UGM itu membuat kebohongan, memanipulasi tentang data-data ijazahnya Jokowi. Dan hari ini boleh saya silakan dia ke Polda Metro melaporkan. Tapi yang jelas dari semalam saya melihat ada teman yang membuka tentang situsnya UGM itu ijazahnya itu baru dibikin 2018, bayangin aja. Terus masuk ke KPUD Solo tahun 2005 itu pakai apa? Makanya kan ketika Muhammad Taufik dan teman-teman di Solo menggugat itu, KPUD bilang datanya hilang. Nah ini kan kejahatan juga namanya ini. Nah jadi, itu yang pertama. Yang kedua, begini, pikiran untuk supaya Gibran dilengsarkan itu adalah pikiran yang maksudnya Gibran dilengsarkan. Ini adalah pikiran yang sehat, yang waras. Kenapa? Emang Gibran siapa? Gibran itu siapa? Coba kita lihat nih. Kok bisa jadi wakil presiden? Bisanya apa? Coba ini, ibu-ibu nih. Ibu-ibu, Gibran itu siapa? Emang bisanya apa? Coba. Masa dia kemudian digaji oleh negara, kita bayar pajak nih, gaji dia. Emang dia selama ini ngapain? Coba. Nah itu jadi menurut saya dari alam bawah sadar Gibran ini manusia yang sebetulnya menjadi penyakit menular dalam negara ini setelah bapaknya. Jadi bapaknya bikin penyakit ditularkan oleh anaknya. Ini sekarang ini penyakit bapaknya apa? Menipu, berbohong tentang jasanya. Nah, kemudian sekarang ini bagaimana supaya persoalan agar Gibran ini dimakzulkan? Oke. Tadi para purna kan sudah mulai memberi peringatan tanggal Februari. Ya kan, kemudian menyuratin lagi. Kemudian tanggal 17 April kemarin bikin pernyataan. Nah, kalau kemudian ini nggak didengar juga, ini saya yakin, keyakinan saya bahwa jika peringatan ini nggak didengar juga sama Prabowo,
akan terjadi gelombang yang dahsyat. Rakyat bergerak. Rakyat akan bergerak. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Allahu Akbar. Jadi begini, kan kalau kita ini akal sehat ya, masa kita punya wakil kayak begitu? Nah, jadi curiga saya, Gibran ini sengaja dipiara oleh para oligarki. Ya kan? Kenapa? Oligarki itu dulu mengendalikan bapaknya tuh. Ya, mengendalikan bapaknya. Nah, kita tahu dengan pencitraan, dengan pelanggar pelongo, ya kan, kemudian berbohong, 66 janji, 100 janji yang kata Fadli John, ya kan. Nah, tapi akhirnya terus dibela sampai 2 periode. Setelah 2 periode, direkayasa oleh Pratikno. Pratikno ini adalah mantan rektor UGM yang diberi iming-iming, dibeli apa namanya hadiah menteri 2 periode. Sekarang menteri lagi, Menko PMK. Merekayasa ini semuanya. Karena apa? Dibuka oleh bocor halusnya Tempo bahwa Pratikno lah yang berada di bawah, di belakang skenario ini semuanya. Nah, oleh sebab itu maka Pratikno harus ditangkap. Setuju tidak? Pratikno ditangkap. Nah, jadi kita minta Kapolri segera menangkap Pratikno dalam kasus jasa palsu ini. Begitu Pratikno ditangkap, diperiksa, mau tidak mau, akan ketahuan semua. Yang kadang Pratikno ditangkap, lalu kemudian dari situlah skenario akan terbongkar untuk menaikkan Gibran menjadi wapres. Jadi, dan kita minta selain ini, setelah pernyataan ini, kita minta supaya kepolisian Republik Indonesia segera menangkap Pratikno agar supaya kita ini menjadi jelas bahwa yang salah itu salah, yang kemudian meskipun siapapun dia, ya kan, kalau Pratikno ditangkap, yakin saya Jokowi akan ditangkap. Jangan demikian, setelah itu ya Gibran mengapain coba? Pratikno sudah ditangkap, Bapak ditangkap, Gibran jadi langkah pertama tangkap Pratikno, tangkap Jokowi, dan kemudian akan dengan mudah melengsarkan Gibran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.